Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yudi Nugraha Septiadi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan resume jurnal yang berjudul Impact Study of the Tropical Cyclone Kirili to the Southeast Moluccas and West Papua Areas on 26 to 29 April 2009. Jurnal utama yang saya pakai yaitu Impact Study of the Tropical Cyclone Kirili to the Southeast Moluccas and West Papua Areas on 26 to 29 April 2009 yang ditulis oleh Paulus Agus Winarso dan Yusa Sujana yang dipublikasikan oleh Modern Approach in Oceanography and Petrochemical Science. Untuk jurnal pendukung yang saya pakai yaitu yang pertama, Analysis of the Meteorological Condition of Tropical Cyclone Cempaka and its Effect on Heavy Rainfall in Java Island, yang ditulis oleh Samrin, Irwana, Trismidianto, dan Hasana, dan dipublikasikan oleh International Conference on Tropical Meteorology and Atmospheric Science 303 pada tahun 2019. Yang kedua yaitu Tropical Cyclone Characteristic in South in Indonesia and Impact on Extreme Rainfall Event, yang ditulis oleh Erwin Mulyana dan kawan-kawan dan dipublikasikan oleh Metric Web of Conference 229 pada tahun 2018. Outline yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pendahuluan, kedua, data dan metode, ketiga, hasil dan pembahasan, dan keempat, kesimpulan. Pendahuluan. Sistem cuaca di benua maritim Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan perairan dan daratan yang hangat, di mana hal tersebut membentuk sistem konvektif yang berperan penting dalam pembentukan cuaca badai. Menurut Erwin dan kawan-kawan, tahun 2018, siklon tropis yang terjadi di wilayah Indonesia berdampak signifikan terhadap peningkatan curah hujan dan menyebabkan banjir. Sedangkan menurut Samrin dan kawan-kawan, tahun 2019, intensitas curah hujan di daerah yang berdekatan dengan siklon tropis meningkat seiring siklon tropis tersebut memuncak. Pada tanggal 27 hingga 28 April 2009 terbentuk siklon tropis Kirili di Maluku Tenggara dan Papua Barat. Data dan metode. Data yang digunakan yaitu yang pertama, data curah hujan harian dari Stasiun Meteorologi di Tuwal, Samlaki, dan Timika. Yang kedua, data model hasil olahan data reanalisis ECMWF dengan resolusi spasial 1 derajat kali 1 derajat berupa specific humidity. Yang ketiga, data citra satelit MTSAT. Dan terakhir yaitu data angin gradien lapisan 925 HPA. Untuk metode yang digunakan yaitu bersifat deskriptif dan analitik dengan memfokuskan skala regional dan skala lokal dari kondisi atmosfer. Hasil dan pembahasan. Lintasan siklon tropis Kirili. Pada gambar terlihat bahwa adanya depresi tropis pada tanggal 24 hingga 27 April 2009 pada malam hari, dan kemudian menjadi siklon tropis hingga pada tanggal 29 April 2009 pada dini hari. Terlihat bahwa siklon tropis Kirili bergerak menuju barat laut, menuju ke Maluku di perairan Arafura. Angin gradien. Berikut angin gradien pada tanggal 26 hingga 29 April 2009 pada pukul 00 UTC. Terlihat bahwa terdapat adanya tekanan rendah di perairan Maluku Tenggara pada tanggal 26 April 2009. Kemudian tekanan rendah tersebut menjadi siklon tropis Kirili dari tanggal 27 hingga 28 April
2009 dengan tekanan permukaan sebesar 999 HPA. Kemudian terlihat adanya divergensi aliran angin di Papua bagian timur, di mana jika angin timur bergerak menuju pegunungan di bagian tengah Papua akan menimbulkan vortisitas negatif, yaitu sirkulasi searah jarum jam. Pada kondisi ini, akan mendorong berkembangnya siklon tropis Kirili di perairan Maluku Tenggara. Citra satelit. Berikut output citra satelit MTSAT pada tanggal 25 hingga 28 April 2009. Terlihat bahwa distribusi awan menunjukkan bahwa ini adanya indikasi penurunan sebaran awan dari awal terjadinya adanya tekanan rendah, yaitu pada tanggal 26 April 2009 hingga pada tanggal 28 April 2009. Berikutnya spesifik humidity. Terlihat bahwa kelembapan spesifik mengikuti sebaran awan yang sejak awal terdapat konsentrasi tinggi di atmosfer pada tanggal 26 April 2009. Selanjutnya, distribusi curah hujan. Untuk wilayah Tual ditunjukkan pada grafik warna biru, sedangkan Samulaki warna merah dan Timika warna oranye. Dari gambar tersebut, selama 3 kali pengamatan, curah hujan yang terjadi di 3 lokasi tersebut dengan intensitas sedang hingga tinggi. Terlihat bahwa wilayah yang terkena dampak berupa peningkatan curah hujan yaitu wilayah Tual dan Timika. Sedangkan untuk wilayah Samulaki tidak terjadi adanya peningkatan curah hujan. Kesimpulan. Yang pertama yaitu siklon tropis Kirili merupakan siklon tropis pertama yang terjadi di Maluku Tenggara pada akhir April 2009 sejak 30 tahun terakhir. Yang kedua, siklon tropis Kirili terjadi selama periode transisi dengan kemungkinan dari tekanan rendah, gradien tekanan lemah, dan lemahnya angin. Yang ketiga, siklon tropis Kirili terjadi pada peralihan musim muson barat ke musim muson timur. Dan terakhir, fenomena ini tidak begitu berpengaruh, kecuali untuk perkembangan awan konvektif lokal yang bertepatan dengan periode transisi. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya adalah sesi pertanyaan. Akan saya buka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Izin, Kak. Iya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tino Jawa. Sebelumnya saya minta terima kasih buat presentasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Presentasinya sangat baik dan mudah untuk dipahami. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan itu adalah hal apa yang menyebabkan siklon tropis melemah dan punah. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Saudara Tino. Akan saya jawab dari pertanyaan Saudara Tino, yaitu hal apa aja yang menyebabkan siklon tropis melemah atau punah. Yaitu yang pertama itu ada yaitu kehilangan sumber energi berupa panas dan kelembapan.
di mana bisa dikarenakan memasuki wilayah daratan ataupun memasuki wilayah perairan dengan suhu muka laut rendah, yaitu di bawah 66, yaitu 26 derajat Celcius. Yang kedua, adanya angin vertikal, yaitu angin sir, yang kemudian dapat membuyarkan pola awan. Dan yang ketiga yaitu siklon tropis tersebut bergerak ke wilayah lintang tinggi dan bertransisi menjadi siklon ekstratropis. Ya, berikut ya jawaban yang saya sampaikan. Gimana pendapatnya Saudara Tino? Apakah puas? Ya, saya kira Saudara Tino sudah puas dengan jawaban yang saya berikan. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lain? Baik, selamat siang. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Danexta. Terima kasih buat presentasi yang telah dipaparkan dan menurut saya presentasinya lumayan baik. Di sini saya ingin bertanya, coba dijelaskan siklus hidup dari siklon tropis tersebut. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaan dari Saudara Arya. Akan saya jawab. Siklus hidup siklon tropis. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yaitu ditandai adanya gangguan atmosfer, seperti adanya wilayah konvektif dengan awan-awan sibilah. Yang kedua yaitu tahap belum matang. Ditandai yaitu ada wilayah konvektifnya semakin kuat, terbentuk lebih teratur, membentuk sabu awan, yaitu seperti melingkar. Dengan intensitasnya meningkat secara simultan, yang ditandai dengan tekanan udara permukaan yang turun mencapai kurang dari 1000 milibar. Yang ketiga yaitu tahap matang, di mana bentuk siklon tropis ini cenderung stabil, dengan tekanan udara minimum di pusatnya dan angin maksimum di sekelilingnya, yang tidak banyak mengalami fluktuasi. Yang terakhir itu tahap punah atau melemah, yaitu pusat siklon yang hangat mulai menghilang. Ditandai dengan ada tekanan udara meningkat dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum meluas dan melebar menjauh dari pusat siklon. Berikut jawaban yang saya sampaikan. Apakah Saudara Arya puas dengan jawaban yang saya sampaikan? Baik, terima kasih untuk Mas Yudi yang ada. Saya rasa jawabannya sudah bisa mudah dimengerti oleh saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Dan presentasinya sekarang sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dalam presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.